Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Hari ini saya akan membahas mengenai cross-selling, upselling, dan downselling. Ketiga teknik ini sering dipakai untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, kita coba lihat satu persatu. Cross-selling itu adalah usaha meningkatkan pendapatan dengan menawarkan produk lain selain produk yang sudah dibeli konsumen. Jadi, untuk cross-selling ini biasanya menambah produk yang sudah dibeli. Jadi produk yang konsumen ingin beli tetap dibeli dan ditawarkan produk-produk lain yang misalnya pada saat kita membeli burger di restoran fast food, misalnya di McD, biasanya kita ditawarkan selain beli burgernya, mau kentangnya, mau minumnya, atau bahkan seringkali sudah berbentuk paket. Jadi kita langsung belinya sudah paket dengan minuman, dengan kentang gorengnya. Lalu kalau kita mau beli handphone, setelah beli handphone kita kadang ditawarin pelindung layarnya, casingnya, atau asuransi perlindungannya untuk handphone tersebut. Nah, itu akan menambah pendapatan toko. Lalu saat misalnya kita berbelanja di Indomaret, di kasir, kita hampir selalu akan ditawarkan untuk pulsanya sekalian. Kalau ini ada tebus murahnya, nah itu untuk meningkatkan penjualan dari si toko dengan menjual produk-produk lain selain dari yang ingin dibeli oleh konsumen. Lalu yang berikutnya itu ada upselling. Nah, kalau ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan dengan membuat pelanggan itu berbelanja yang tadinya dia hanya ingin membeli misalnya yang ukuran 400 mili jadi 800 mili. Yang tadinya dia hanya ingin membeli yang biasa, ditawarkan yang lebih bagus, yang lebih premium, tentunya lebih mahal. Nah, kalau ini biasanya sifatnya adalah menggantikan, jadi produk yang ada itu di-upgrade atau ditingkatkan. Jadi yang tadinya dia mau beli A, tidak jadi beli A, misalnya dia beli yang B. Misalnya saat membeli minum di KFC, kita ditawarkan upsize. Jadi yang tadinya kita ingin beli regulernya tidak jadi, tapi jadinya kita upsize ganti ke ukuran yang large. Terus saat berlangganan paket hosting yang 1 bulan, misalnya kita ditawarkan kalau berlangganan 1 tahun itu lebih murah jatuhnya per bulannya. Nah, ini tentu akan meningkatkan pendapatan buat perusahaan dan juga menjaga, misalnya jika dia hanya membeli 1 bulan, mungkin dia tidak beli lagi di bulan berikutnya. Tapi kalau 1 tahun, mungkin dia sudah terikat selama 1 tahun. Jadi minimal perusahaan sudah mendapatkan pendapatan dari konsumen tersebut untuk 1 tahun ke depan. Makin lama dia puas, dia akan malas untuk berpindah ke kompetitor. Lalu yang berikutnya, misalnya jika kita membeli ke toko handphone, lalu kita mau beli handphone yang memori 32 GB, lalu kita ditawarkan gak yang ini aja sekalian, yang tipe 64 GB, harganya hanya beda misalnya 100-200 ribu, atau yang 128 GB hanya beda misalnya 500 ribu. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk upselling. Nah, yang berikutnya ada downselling. Nah, kalau downselling ini berarti kita menawarkan produk yang harganya lebih murah atau lebih kecil kepada calon pembeli. Lalu bagaimana ini bisa menguntungkan buat kita? Nah, pemikirannya daripada dia tidak jadi membeli ke kita, lebih baik kita tawarkan produk lain yang lebih murah atau lebih ekonomis kepada konsumen tersebut asal dia jadi membeli di kita. Ya, misalnya kita ke restoran, ayah, ibu, dan anaknya, misalnya 1 orang. Jika membeli 2 porsi, terlalu sedikit. Membeli 3 porsi terlalu banyak, anaknya tidak habis. Maka misalnya dibuatlah paket makanan untuk anak. Jadi khusus untuk size anak. Nah, daripada dia tidak jadi membeli, hanya membeli 2 porsi, lebih baik dia beli 2 porsi ditambah porsi kecil untuk anak. Lalu yang berikutnya, misalnya kita bisa menawarkan paket harga lebih murah dari reguler dengan fungsi yang dikurangi. Misalnya kalau kita mau beli hosting, misalnya biaya hosting per bulannya 100 ribu. Misalnya kita juga belum perlu terlalu besar dan paket-paketnya tidak perlu selengkap yang reguler, maka misalnya ditawarkan paket ekonomis dengan harga yang lebih murah. Nah, harapannya dia terbiasa memakai jasa kita, puas, dan berikutnya jika dia kebutuhannya lebih besar, tentu dia bisa upgrade, bisa membeli paket kita yang lebih mahal nantinya ke depannya. Yang penting sekarang dia beli dulu di kita dengan paket yang ekonomis agar dia menjadi konsumen kita. Nanti kalau dia semakin puas, kita bisa tawarkan paket lain yang lebih mahal. Nah, lalu berikutnya misalnya kita ke toko ingin membeli merek A tipe 123.
ternyata harganya di luar budget konsumen. Kita bisa tawarkan handphone lain, misalnya merek yang sama dengan tipe yang lebih rendah, ataupun merek lain yang mungkin hampir sama spesifikasinya tapi dengan harga yang lebih murah, sehingga yang tadinya dia mengurungkan niatnya untuk membeli handphone jadinya tetap membeli handphone tapi dengan harga yang lebih murah. Itulah 3 cara meningkatkan pendapatan yang umum kita temui di marketing. Demikianlah untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bantuannya untuk di like jika merasa video ini bermanfaat, dan di share jika ada rekan lain yang mungkin memerlukan informasi yang ada di video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga selalu sehat dan sukses selalu.